Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maifa Chandra Afrilia dengan NIM 4112420008. Program studi Teknik Informatika dengan dosen pembimbing Bapak Mugrianto SPD MPD. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan. Bagaimana sih bahasa Indonesia bisa menjadi penghala ilmu pengetahuan di era modern ini? Pernahkah kalian berpikir mengapa kita masih banyak menggunakan istilah asing dalam dunia akademik? Padahal bahasa Indonesia punya potensi besar untuk menjadi bahasa sains yang mandiri. Mari kita mulai dengan memahami mengapa topik ini penting. Di era globalisasi seperti sekarang, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari. Lebih dari itu, bahasa Indonesia kita harus mampu menjadi medium yang efektif untuk pembelajaran di semua jenjang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, transfer pengetahuan yang dapat diakses oleh 270 juta penutur bahasa Indonesia. Bayangkan jika semua karya ilmiah, penelitian, dan inovasi teknologi bisa dikomunikasikan dengan bahasa Indonesia yang kuat dan tepat. Peran strategis bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya sudah berperan sebagai penghala ilmu pengetahuan dalam beberapa aspek. Pertama, sebagai medium pembelajaran dari SD hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia menjadi pengantar utama dalam proses belajar mengajar. Ini membuktikan bahwa bahasa kita mampu menyampaikan konsep-konsep kompleks. Kedua, sebagai alat transfer pengetahuan, bahasa Indonesia bertugas menerjemahkan pengetahuan global ke dalam konteks lokal yang mudah dipahami masyarakat Indonesia. Tiga, sebagai wahana dokumentasi karya-karya ilmiah, penelitian, dan dokumentasi pengetahuan tradisional Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium utama. Keempat, sebagai sarana pengembangan terminologi, bahasa Indonesia terus mengembangkan kosakata ilmiah untuk berbagai bidang yang berkembang pesat. Tantangan yang dihadapi, namun kita juga harus jujur mengakui tantangan yang ada. Tantangan pertama, keterbatasan kosakata ilmiah. Bidang-bidang seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan artificial intelligence berkembang sangat pesat. Bahasa Indonesia sering kesulitan menyediakan terminologi yang tepat dan up to date. Tantangan kedua, dominasi bahasa asing. Coba lihat jurnal-jurnal ilmiah internasional, mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Ini membuat penelitian Indonesia lebih memilih publikasi dalam bahasa asing untuk mendapat pengakuan global. Tantangan ketiga, kurangnya standarisasi. Sering kita temukan satu konsep ilmiah memiliki beberapa istilah berbeda dalam bahasa Indonesia. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan akademisi. Tantangan keempat, rendahnya minat publikasi berbahasa Indonesia. Banyak akademisi menganggap publikasi berbahasa Indonesia kurang bergengsi dibanding publikasi internasional. Peluang dan potensi. Tapi jangan pesimis dulu, ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Dukungan pemerintah sudah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan pengembangan bahasa Indonesia, termasuk program-program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penutur yang besar, dengan 270 lebih juta penutur, bahasa Indonesia memiliki pasar yang sangat besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi, internet, media sosial, dan platform digital memudahkan penyebaran dan pengetahuan berbahasa Indonesia ke seluruh Nusantara. Kesadaran nasionalisme. Semakin banyak akademisi yang sadar pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bahasa sendiri. Upaya pengembangan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 strategi utama. Strategi pertama, pengembangan terminologi. Kita perlu menyusun kamus istilah ilmiah yang terpadu dan terus diperbarui. Standarisasi, penggunaan istilah dalam semua publikasi ilmiah. Sosialisasi terminologi baru kepada komunitas akademik melalui workshop dan seminar. Contohnya istilah artificial intelligence bisa kita standarisasi menjadi kecerdasan buatan dan konsisten digunakan di semua literatur. Strategi kedua, peningkatan kualitas pendidikan.
memberikan pelatihan penulisan ilmiah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mengintegrasikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam semua mata pelajaran, meningkatkan kompetisi pendidik dalam menggunakan terminologi ilmiah Indonesia. Strategi ketiga, promosi publikasi ilmiah, mengembangkan jurnal-jurnal berkualitas berbahasa Indonesia yang diakui internasional, memberikan insentif khusus bagi peneliti yang mempublikasikan karya dalam bahasa Indonesia, meningkatkan standar dan kualitas publikasi ilmiah nasional. Bayangkan jika 10-20 tahun ke depan bahasa Indonesia menjadi bahasa sains yang diakui di ASEAN. Inovasi-inovasi teknologi Indonesia dikomunikasikan dengan bahasa Indonesia yang kuat. Generasi muda Indonesia bisa belajar sains dan teknologi terdepan dengan bahasa sendiri. Karya ilmiah berbahasa Indonesia menjadi rujukan di tingkat regional dan internasional. Ini bukan mimpi yang mustahil. Dengan kerjasama semua pihak, pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas akademik, kita bisa mewujudkannya. Teman-teman, bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan bukan hanya soal kebanggaan nasional. Teman-teman, bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan bukan hanya soal kebanggaan nasional. Ini tentang aksesibilitas pengetahuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika ilmu pengetahuan bisa dikomunikasikan dengan bahasa yang dipahami semua orang, maka inovasi dan kemajuan akan lebih mudah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Mari kita mulai dari diri sendiri. Gunakan terminologi Indonesia yang tepat dalam karya tulis kita. Dukung publikasi-publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks akademik, karena bahasa Indonesia yang kuat adalah kunci kemajuan bangsa di era global.